Selamat pagi anak-anak. Baik, anak-anak. Ada semangat? Ada sukacita? Oke, baik. Hari ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami semua. Kami akan melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi sebelum kami masuk kegiatan hari ini, Ibu Guru akan minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Dari Ibu Guru minta dari perempuan bisa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kami, mari kita bersatu dalam 2-3. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar. Engkau berkati kami, Engkau memberikan kami kepintaran, dan juga Ibu Guru yang belajar kami, Engkau berkati dia. Amin. Baik, sebelum itu Ibu Guru akan absen Baik anak-anak, siapkan telinga, dengar nama-nama. Arif. Hadir, Bu. Rafli. Hadir, Bu. Christian. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Siti. Hadir. Yanus. Hadir, Bu. Esa. Hadir. Ronce. Hadir, Bu. Nerlince. Hadir. France. Hadir, Bu. Jenny. Hadir. Andiles. Hadir, Bu. Riu. Hadir, Bu. Elizabeth. Hadir, Bu. Jerlin. Hadir, Bu. Yosef. Hadir, Bu. Alo. Hadir, Bu. Tonis. Hadir, Bu. Anis. Hadir, Bu. Reni. Hadir, Bu Guru. Oke. Baik. Pada saat pagi hari ini anak-anak sudah ada semua. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional. Jadi anak-anak semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyi lagu apa, anak-anak? Oke. 1 diurut sampai 3, baru kita masuk lagunya. Siap, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mengurus sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Tetap berdiri. Kita akan lakukan kesemangatan sedikit Mana semangatmu? Heya, heya, heya. 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 Baik, silakan duduk. Oke, kita akan belajar hari ini tentang kebinekaan.
kita akan belajar tentang kebinekaan. Kebinekaan Indonesia Baik, kita akan belajar tentang kebinekaan Indonesia. Kebinekaan Indonesia, di negara Indonesia itu ada negara bineka. Negara bineka. Negara Indonesia itu ada negara bineka. Jadi berbeda-beda keberagaman atau berbeda-beda beragam. Jadi negara Indonesia itu ada keberagaman. Jadi kita akan belajar tujuan kami di sini. Tujuan kami di sini keberagaman budaya atau alat musik. Keberagaman budaya atau alat musik dengan benar, daerah dengan benar. Alat musik daerah dengan benar. Jadi alat musik itu apa saja ada di negara kita atau di setiap daerah. Di setiap daerah itu alat musik apa saja ada di setiap daerah atau setiap wilayah itu. Jadi kita akan belajar tujuan kita di sini tentang keberagaman budaya. Jadi kita akan belajar tujuan kami itu yang pertama, yang pertama memperkaya khasana budaya nasional. Memperkaya khasana budaya nasional. Ya, memperkaya khasana budaya nasional, yaitu keberagaman suku, bahasa, seni, tradisi, adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia menciptakan warisan yang sangat unik atau kaya atau unik. Jadi di negara kita tuh contohnya tuh di negara kita tuh ada negara keberagaman. Jadi di setiap daerah tuh ada suku. Setiap daerah itu ada suku. Dan contoh kecil saja, Bu Guru bilang di kelas ini ada perbedaan suku. Di sini ada perbedaan suku, berarti berapa suku yang ada di kelas ini? Dua tidak, ada 3. Dari Jawa ada, ya toh? Iya. Dari Jawa ada, dari Jali ada, dari Lanijaya ada, dari Lani, ya toh? Orang Lani ada. Jadi itu ada sukunya. Sukunya ada berbeda. Tapi kita tetap kembali satu. Jadi dalam suku itu ada seni. Kemudian dalam suku itu ada tradisi. Jadi contohnya terus tarian adatnya, terus kemudian tradisinya. Jadi ada contohnya. Contoh di situ di negara Indonesia ini memiliki berbagai jenis tradisi atau jenis seni atau tarian. Jadi tarian tradisional, kemudian musik tradisional. Jadi tarian tradisional itu samak, terus kecak, kemudian reog. Kemudian musik tradisional itu sasado, gamelan, kemudian apa? Angklung. Kemudian pakaian adatnya. Pakaian adat itu batik dan ulos. Batik dengan ulos. Kemudian bahasanya berbeda. Kemudian upacara adatnya berbeda. Jadi kalau setiap daerah itu ada suku, kemudian di dalam suku itu ada bahasa daerahnya.
Jadi bahasa daerah itu ada berbeda. Contoh kecil saja di Kota Lanijaya ini, di sini suku Lani. Kemudian di Wamena itu suku apa? Kalian tahu? Di Wamena suku apa? Nah, kalau di Alok Pulau Kampung itu suku apa? Jali. Itu ada suku berbeda, berarti di situ ada bahasa juga berbeda. Jadi ada perbedaan bahasa. Kemudian ada perbedaan upacara adat juga. Upacara adat juga ada berbeda. Jadi upacara adat setiap suku itu ada upacara adat, iya toh? Setiap suku itu ada upacara adat, kemudian tarian adat, iya toh? Tradisinya, kemudian itu masing-masing ada. Jadi di setiap suku itu ada. Itu yang ada perbedaan suku, perbedaan istiadat, kemudian perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Jadi budaya perbedaannya seperti itu. Jadi di sini memperkaya khasana budaya nasional, Jadi memperkaya khasana budaya nasional itu contohnya itu alat musik itu apa? Alat musik. Contoh alat musik itu apa? Kalian tahu? Ada yang tahu? Alat musiknya apa? Kalian tahu? Tradisionalnya, musik tradisional itu apa saja? Iya. Terus apa lagi? Pipa. Terus apa lagi? Suling. Terus pipa. Terus apa? Angklung. Terus apa lagi? Gamelan. Sasado. Terus apa lagi? Tehan. Terus apa lagi? Gonang. Terus apa lagi? Lado. Terus apa lagi? Kapai. Terus apa lagi? Lemang. Apa lagi? Genggong. Iya, genggong. Betul. Apa lagi? Genggong. Iya. Betul. Itu alat musik tradisional. Itu adalah musik tradisional. Jadi musik tradisionalnya seperti itu. Itu memperkaya khasana budaya apa? Budaya nasional. Memperkaya khasana budaya nasional. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat yang berikut. Yang berikut itu meningkatkan toleransi bangsa dan nasionalisme. Meningkatkan toleransi dan harmoni sosial. Meningkatkan toleransi dan harmoni sosial. Meningkatkan toleransi dan harmoni sosial. Hidup dalam lingkungan yang beragam. Hidup dalam lingkungan beragam. Hidup dalam lingkungan beragam. Jadi ada perbedaan mendorong sikap saling menghormati dan menghargai sesama orang lain. Toleransinya itu setiap kelompok masyarakat. Jadi ada saling menghargai dan saling menghormati. Itu artinya anak-anak, itu artinya contoh itu hari besar agama. Hari besar agama tuh kita
negara Indonesia ini ada berapa agama yang kita akui? 6 agama. Yang pertama apa? Kristen. Yang kedua? Islam. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Yang keenam? Buddha. Terakhirnya Konghucu. Itu yang kita akui di negara kita. Di negara kita atau negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia, jadi anak-anak, saya lihat di Kota Lanjia itu ada 2 agama. Ya toh? Ya. Di Lanjia, di Kota Lanjia itu contoh kecil kita contohkan ya. Karena di Kota Lanjia itu ada 2 agama. Jadi agama apa? Di sini yang ada Kristen. agama Islam, Kristen. agama Kristen, agama Islam dan agama Kristen. Jadi pada saat hari besar Islam itu apa? Guru makanya. Hari besar Islam. Idul Fitri. Oh iya. Hari besar Islam apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Terus satu lagi apa? Apa? Idul Adha. Iya. Terus satu lagi apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Terus apa lagi? Itu saja toh? Ya. Jadi hari besar itu kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Begitu. Karena kita adalah anak-anak kebinekaan Indonesia. Kita adalah anak-anak kebinekaan Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Seperti itu. Dan juga kita melihat dari Kristen. Kristen itu hari besar apa? Natal. Ini masuk. Natal. Ya, Natal. Yang pertama Natal. Yang kedua hari Paskah. Yang kedua, yang ketiga hari apa? Hari apa? Tadi bilang, anak bilang. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus. Terus ada lagi, apa lagi? Ini masuk. Iya betul, itu inti masuk. Kita dulu di sini gelap, tapi ada inti masuk baru ada terang. Iya toh? Orang tua kita sejarah seperti itu toh. Sejarahnya tuh kita dulu sini tidak ada firman itu pembunuh sembarang, hidup tidak bebas, ya toh. Tapi ada Injil masuk, ada firman ada, baru kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bebas. Jadi Injil masuk, itu betul. Jadi setiap hari-hari besar itu kita adakan. Jadi itu berkumpul latar belakang budaya. Atau setiap hari besar itu satu agama saja atau latar belakang budaya. Latar belakang budaya anak-anak. Latar belakang budaya. Jadi harus kita saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh dia tuh orang Islam jadi dia kuari jadi dia lakukan. Dia tuh orang Kristen jadi dia kuari jadi dia lakukan. Tidak boleh. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu apa? Meningkatkan Toleransi. meningkatkan apa? Toleransi dan harmoni sosial. Iya, meningkatkan toleransi dan harmoni sosial. Yang berikutnya kita akan lihat menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Menjadi yaitu merugikan budaya Indonesia menjadi daya tarik pariwisata dan domestik atau mancanegara. Jadi
kalau contohnya kalau di negara Indonesia di sini, di negara Indonesia tuh ada kota yang paling indah atau unik, itu ada di daerah mana kalian tahu? Yang kota yang indah atau unik, ada pariwisata, tempat-tempat pariwisata banyak, itu di mana kalian tahu? Bali. Di mana? Di kota mana? Bali. Di kota Bali. Kota Bali. Yang pernah di kota pergi ke kota Bali siapa? Siapa yang pergi? Yang pernah ke sana? Pernah kan tidak? Belum toh? Belum pernah. Tapi kalian tahu dari mana? Guru mau tanya. Dari film, dari kita pelajari. Iya, itu dari film-film, dari video, di di AP, kemudian di televisi, ya toh? Kan pernah nonton itu di kota Bali itu tempat pariwisata. Tempat di sana bagus. Maka orang-orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, tujuan datang tuh main di kota Bali. Karena apa? Karena di daerah kota Bali di sana tuh daerahnya pariwisata dan tempat-tempat mainnya banyak. Jadi mereka senang datang ke Bali. Karena daerah di sana pariwisatanya banyak, tempat-tempat tradisi, seni dan lain sebagainya banyak. Maka orang-orang luar sana mereka senang datang ke Indonesia tuh ke kota Bali. Jadi di sana tuh daerah unik atau daerah yang paling istimewa. Maksudnya daerah yang paling indah begitu. Kalau dilihat orang di sana daerah yang paling indah. Mungkin di sana mungkin orang-orang yang tinggal di sana juga orang mungkin saya pernah dengar tuh, guru pernah dengar tuh begini. Di orang-orang Bali sana tuh mereka sopan santunnya lebih tinggi dari daerah-daerah lain begitu. Maka daerah merekanya bagus. Daerah mereka tuh paling bagus karena mereka di sana tuh masyarakat yang tinggal di sana, orang-orang yang tinggal di daerah Bali itu bagus. Karena mereka hidupnya dalam saling menghargai dan menghormati sesama sama lain, dan saling menghargai orang itu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau contohkan kita di Kota Lanjaya di sini seperti orang Bali begitu, kita ada kan tidak? Apalagi orang gunung. Orang gunung tuh saya lihat orang gunung tuh terlalu kasar, ya toh? Terlalu kasar. Mau sedikit saja kita sudah emosi, sudah ganas, sudah mau baku marah, sudah mau baku pukul seperti itu toh? Iya. Tapi kalau makanya daerah kita juga ada seperti pariwisata, ada kan tidak? Tidak ada toh? Karena pariwisata tidak ada, satu sama lain itu ada kita baku konslen. Jadi daerah kita juga sementara kita tidak bisa ada seperti daerah-daerah Bali, ya toh? Karena kondisi keadaan manusia yang ada di setiap daerah itu seperti begitu, maka daerah kita juga seperti itu, seperti yang bagus nanti seperti Kota Bali. Tapi kalau kita manusianya kasar juga daerah kita juga sama kondisinya seperti itu. Yang guru pernah kasih tahu. Jadi kalau ibu-ibu pernah bilang anak-anak kalau kita di Indonesia ini salah satu kebinekaan atau keberagaman. Jadi harus kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jangan bedakan aku itu rambut lurus, aku itu rambut keriting, aku itu pendatang. Jadi tidak boleh bedakan itu. Guru pernah bilang kasih tahu toh? Pernahkah tidak? Tidak boleh bedakan. Tapi Tuhan menciptakan itu kita manusia sama. Tidak beda dari itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia kita sama. Tapi bedakan tuh rambut, kulit, budaya,
agama, bahasa, ras, dan tradisi dan lain sebagainya. Iya toh? Itu yang membedakan anak-anak. Jadi anak-anak saya pernah kasih tahu. Jadi tidak boleh bedakan kalau orang tua di kampung-kampung itu tidak sama dengan orang kota, ya toh? Jadi pikiran mereka tuh jauh sekali, ya toh? Mereka pikiran tuh jauh, tidak sama pikiran-pikiran kita di sini. Makanya anak sekolah beda dengan orang di luar sana. Jadi jangan samakan masyarakat di luar. Ibu guru pernah bilang toh? Itu cuman ibu guru keluar dari itu. Itu mempelajari materi menjadi daya tarik, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian yang berikutnya yaitu memperkuat identitas bangsa, dan nasionalisme. Memperkuat identitas bangsa dan nasionalisme. Memperkuat identitas nasional dan bangsa dan nasionalisme. Itu saling memahami dan menghargai sesama orang lain. Saling menghargai dan menghormati sesama orang lain. Jadi keberagaman Indonesia tuh kita beragam toh, beragam, terus berbeda-beda suku, kemudian berbeda-beda budaya, terus berbeda-beda bahasa, terus berbeda-beda apa lagi? Agama, suku, ras, jadi tradisi. Jadi kita berbeda-beda tradisi, berbeda-beda itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Jadi semboyan itu artinya apa? Semboyan. Bu guru mau tanya, semboyan itu artinya apa? Semboyan. Semboyan itu artinya apa? Semboyan artinya apa? Anak-anak tahu? Semboyan itu apa anak-anak? Guru mau tanya. Semboyan artinya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa tuh? Kalian tahu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, berbeda-beda ras, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda apa lagi? Agama, terus apa lagi? Berbeda-beda apa lagi? Antar golongan. Kemudian berbeda-beda apa lagi? Tradisinya, tariannya, ya toh? Kita berbeda-beda agama dan lain sebagainya, tapi kembali kita tetap satu. Kita adalah anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia. Kita berbeda-beda, kita sudah menjadi anak-anak Indonesia. Kita sudah jadi bersatu. Kita sudah jadi bersatu, kita sudah jadi menjadi anak-anak Indonesia. Seperti itu. Itu memperkuat identitas bangsa dan nasionalisme. Yang berikutnya tuh mendorong inovatif dan kreatif dalam seni. Dalam seni itu apa saja kalian tahu? Dalam seni itu apa saja kalian tahu? Seni apa? Seni tari itu. Seni yang biasa kalau orang buat anyam-anyam itu apa kalian tahu? Iya, noken. Kalau kita budaya Lanjai kan, Lani di sini kan noken. Apa lagi?
Sali. Terus apa lagi? Seni lukis. Terus apa lagi? Itu budaya yang kita buat. Iya, betul. Terus apa lagi? Seni hias. Apa lagi? Seni apa lagi? Seni musik. Iya toh? Seni musik, seni tari. Itu terbuat misalkan kalau di kota Tiong itu yang biasa orang-orang lain itu membuat itu apa? Yang ini apa namanya? Hias muka. Senderuas itu. Bulu-bulu ayam. Itu anyaman itu orang-orang tertentu toh. Jadi membuat anyaman itu apa? Bulu-bulu ayam. Namanya apa itu? Burung senderwasi. Hasil dari burung senderwasi. Jadi itu kemudian membuat gelang tangan ini, gelang tangan pernah kalian buat kan tidak? Laki-laki. Benar. Oh iya, laki-laki pernah membuat gelang. Kemudian kalau perempuan biasa anyam-anyam apa? Yang pernah anyam kan tidak? Pernah. Bu Guru tanya, perempuan yang pernah anyam itu apa? Noken. Ya, yang pertama noken. Kedua apa? Sali. Karena sali dan noken itu kan budaya asli Lanijaya toh? Orang Lani punya. Kemudian kalau Ibu Guru tanya kalau dari Jawa Sama juga, Bu. sama toh? Iya, Bu. Kalau dari Jawa? Dari Jawa anyamannya apa? Budaya anyaman. Iya. Adakah tidak? Ada tahu kan tidak? Tidak tahu. Oh, sudah lupa. Iya. Jadi itu anyaman-anyaman. Setiap orang itu ada membuat anyaman-anyaman itu. Itu adalah budaya. Budaya setiap daerah itu ada punya keunikan untuk membuat sesuatu. Jadi kalau budaya itu tidak bisa dihapus, iya toh? Ya, Karena negara Indonesia itu ada negara bineka. Jadi budaya tidak bisa dihapus. Jadi ada budaya itu baru negara Indonesia ada. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain dari budaya itu. Seperti itu. Itu mendorong inovasi dan kreatif dalam seni. Kemudian materi kita. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu memperkaya bahasa daerah atau bahasa nasional. Memperkaya bahasa nasional. Memperkaya bahasa nasional. Memperkaya bahasa nasional itu apa namanya? Bahasa di sini kita punya bahasa apa? Guru tanya. Bahasa lain. Tidak, bahasa umumnya apa? Nama nasional itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau ada berbeda-beda bahasa toh? Berbeda-beda bahasa. Tapi berbeda-beda bahasa, tapi kita kembali tetap ke bahasa Indonesia. Itu karena apa? Karena apa? Karena kita adalah anak-anak apa? Kebinekaan. Ya toh? Kita adalah karena anak-anak kebinekaan, maka bahasa berbeda-beda itu kembali kita jadi satu. Yaitu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Kita berbeda-beda bahasa, tetapi kita kembali tetap bahasa Indonesia. Contoh kecil. Ini ada satu kelompok ini. Yosef dia pakai bahasa Jali, Elani. Terus Alok pakai bahasa Jali. bahasa Jali. Ya, baik.
anak-anak, tadi kita belajar tentang kebinekaan Indonesia. Kebinekaan Indonesia itu ada berbeda-beda beragam. Jadi itu ada 4 manfaat atau 7 manfaat. Jadi tadi kita sudah jelaskan semua. Jadi 7 manfaat itu dalam budaya itu ada, dalam kebudayaan itu ada alat musik. Dalam kebudayaan itu alat musik. Kita akan belajar alat musik itu seperti apa. Alat musik tradisional. Setiap daerah itu ada alat musik tradisional. Jadi alat musik tradisional itu kita akan presentasikan sebentar. Jadi setiap kelompok itu nanti ibu guru akan bagi di situ alat musik itu ada beberapa daerah ada di alat musik itu. Jadi nama alat musiknya apa, kemudian asal daerahnya dari mana, kemudian dibunyikan dengan cara apa. Itu ada caranya macam-macam. Ada cara dipukul, ada cara digesek, terus ada cara dipukul. Ya, dipukul tadi guru sudah bilang. Dia apa? Kalian ada tahu? Ditiup. Ya. Cara ada ditiup. Terus apa lagi? Dipetik. Jadi cara ada macam-macam cara. Jadi kita akan lakukan itu sekarang setiap kelompok. Jadi ibu guru akan bagi sebentar, ibu guru akan bagi ya. Baik, ibu guru akan bagi di sini nama alat musik, kemudian gambaran alat musik. Ini nama-nama alat musik. Di sini sudah tak? Sudah dibagi? Oke. Di sebelahnya? Sudah, Ibu Guru. Oh, sudah? Iya. Oh ya. Gunting sudah? Sudah. Lem sudah Kak? Oh, sudah. Yang taruh di saku, sama-sama taruh di meja supaya kita kerjanya sama-sama. Sama. Anak kita kerjakan sama-sama. Oh ya, di sini sudah. Berarti nanti kerjakan diskusi ya. Diskusi, kemudian di sini sudah tak? Oke. Kalau sudah, sebelum kita masuk diskusi, kita akan nonton tayangan video atau YouTube. Kita akan nonton video atau YouTube dulu. Setelah itu lalu nanti kalian akan kerja. Kita akan mulai. Baik, anak-anak, kita akan tadi sudah ibu guru sudah bagi alat musiknya dengan nama-nama. Itu nanti kita akan nonton di video atau YouTube. Jadi ibu guru akan buka, kita akan nonton sama-sama atau kalian setelah pelajari nanti
tugasnya? Bisa? Bisa. Atau tidak? Bisa. Pasti bisa. Guru buka ya. Alat musik tradisional. Angklung. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Kolintang. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Cara memainkannya yaitu dipukul. Saluang. Saluang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan cara memainkan saluang yaitu ditiup. Panting berasal dari Kapin, Kalimantan Selatan. Cara memainkan panting yaitu dipetik. Kompang. Kompang berasal dari Lampung. Cara memainkan kompang yaitu dengan cara dipukul. Tehian. Alat musik ini berasal dari Betawi dan dimainkan dengan cara digesek menggunakan tongkat berisian plastik atau kemul. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Memainkannya yaitu menggunakan kedua tangan untuk memetik daun. Tifa. Tifa ada yang berasal dari Papua dan juga Maluku. Tifa Papua berbeda dengan tifa dari Maluku. Tifa Papua terdapat pegangan di sisinya, sedangkan tifa Maluku hanya berbentuk tabung biasa dan dimainkan dengan cara dipukul. Genggong. Genggong berasal dari Bali. Cara memainkan alat musik genggong adalah dengan didekatkan ke rongga mulut, tapi tidak ditiup. Puik-puik. Puik-puik berasal dari Sulawesi Selatan dan cara memainkannya yaitu ditiup. Gamelan berasal dari Jawa Tengah dan ada macam-macam alat musik gamelan yaitu kendang dengan cara dipukul dengan telapak tangan. Bonang juga dipukul. Gong dipukul. Rebab digesek. Gambang dipukul. Sitar yaitu dengan dipetik. Doli berasal dari Sumatera Utara. Cara memainkannya yaitu dipukul dengan dua alat pemukul yang terbuat dari kayu. Serunai berasal dari Minangkabau dan cara memainkannya yaitu ditiup. Gambus berasal dari liang dan dimainkan dengan cara dipetik. Cengceng berasal dari Bali. Cara memainkan cengceng yaitu dipegang satu sama lain, kemudian saling dibenturkan. Rumah berasal dari Kalimantan Barat, dimainkan dengan dipukul. Gending berasal dari Lampung dan dimainkan dengan cara dipukul. Lembang berasal dari Sulawesi Selatan dan dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi berasal dari Sulawesi Selatan dan cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik. Akordeon berasal dari Sumatera Selatan. Akordeon digendong dan dipegang dengan kedua tangan. Satu tangan difungsikan untuk mengatur aluran suara, sedangkan tangan satunya untuk mengatur nada. Kenong terdapat di daerah Jawa dan dimainkan dengan cara dipukul. Fu berasal dari Maluku Utara dan dimainkan dengan cara ditiup. Rapai berasal dari Aceh dan dimainkan dengan cara dipukul. Lado-lado berasal dari Sulawesi Tenggara, dimainkan dengan cara dipukul. Sudah nonton, jadi sudah pelajari di depan. Tadi kita sudah nonton. Itu anak-anak akan diskusi. Anak-anak akan diskusi. Kemudian alat
namanya apa, kemudian asal daerahnya dari mana, kemudian dimainkan dengan cara apa. Sudah di sini sudah kan? Oke. Kerjakan itu. Sudah toh? Sini sudah toh? Sudah dulu. Oke, baik. Perhatikan ya. Ini bagi Sapota. Lem dengan gunting ya. Buka dulu. Gunting. Ini gunting. Kurangkan jelaskan ya anak-anak. Anak-anak, kurangkan jelaskan ya. Nah, di sini kalian lihat apa nih? Di sini apa? Gambaran? Kemudian ini apa? Nama-nama? Nama-nama alat musik. Jadi ibu guru sudah bagi nama alat musik, kemudian gambaran alat musik. Dua-dua sudah dibagi dan tugas kalian sekarang kalian akan kerjakan. Kalian akan gunting nama alat musik, kemudian gunting lagi gambaran alat musik. Dua-dua akan gunting. Setelah digunting, nanti dicocokkan. Nama di sini misalkan alat musik, nama di sini misalkan kalau alat musik sasado, berarti gambaran sasado itu mana? Nanti cari. Setelah gunting nanti cari lalu sama-sama ditempel di kertas manila. Baik, anak-anak, tadi guru sudah dibagikan. Ini nama-nama alat musik, kemudian ini gambaran alat musik. Jadi kalian dipotong, ada ibu guru sudah dibagikan gunting, kemudian lem, kemudian kertas manila. Jadi kalian dua-dua ini harus dipotong atau digunting dulu. Setelah digunting baru cocokkan. Di sini ada nama-nama alat musik. Nama-nama ini cocokkan di sini. Gambarannya, oh nama alat musik misalkan tenor. Oh berarti gambarannya ini. Nanti dicocokkan di mana? Di kertas manila. Di kertas manila. Bisa? Bisa. Bisa paham? Bisa. Kalau bisa kerjakan, mulai sekarang kerjakan. Kok bisa bisa? Ah, bagus.
Ada foto. Ada kerja buka. Bisa? Bisa, Bu. Ini cocokkan ya, ada nama-nama ini. Jadi kalau misalkan yang barangnya terlalu besar, sendiri di bawah, bisa kan? Kalau ini terlalu besar, bisa potong. Kalau salah pegangan di depan nanti susah kan? Kalau kertas ini, kertas ini apa ya? Terlalu tebal, bisa tak? Potong sesuai dengan yang lainnya. Kalau ada yang dipotong bisa. Harus kita sama. Jangan terlalu banyak. Potong satu-satu tuh. Sudah kuat ini. Lagi yang ini dulu. Ini pelan-pelan. Sudah. Mari saya bikin, mari. Yang basah saja. Mari. Mana dia? Kasih tengah. Anak-anak nama alat musik 14, kemudian gambarnya 14. Berarti itu pas. Kasih ke sini tidak apa-apa, tapi jangan dibawa dulu ya. Bikin ini.
Iya di sini. Oke, mantap. Di sini. Ini dia Di sini nih. Di sini saya nih. Di sini aja. Pakai dulu. Yang tadi yang panjang tadi. Ini. Ini. Ini sudah. anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Kalau begitu sebelum kami presentasi, nanti setiap kelompok itu setiap anak maju ke depan lalu presentasi. Jadi nama alat musiknya apa, kemudian asal daerah dari mana, kemudian dibunyikan dengan cara seperti apa. Nanti presentasi di depan. Sebelum kita presentasi, kalian semua berdiri dulu. Kita semangat sedikit dulu. Iya, Bu. Nanti lihat dulu ya. Iya. Sudah? Sudah siap? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Baik, silakan duduk. Ya, di kelompok mana yang sudah selesai? Yang pertama kali yang kerjakan tugasnya di mana? Di kelompok mana? Kelompok mana? Oh, dari kelompok Petrus. Berarti kelompok Petrus sekarang maju. Satu orang pegang satu orang. Tapi jangan merasa ya. Oh, yang jarak bisa. Ya, teman-teman, kita akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Alat musik kenong berasal dari Jawa Tengah, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik genggong berasal dari Bali, dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik tuma berasal dari Kalimantan Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, dimainkan dengan cara dipetik dengan kedua tangan. Alat musik lembang berasal dari Sulawesi Selatan, dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik lado-lado berasal dari Sulawesi Tenggara, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik rapai berasal dari Aceh, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik tifa berasal dari Papua dan Maluku, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik gendang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik bonang dimainkan dengan cara dipukul. Berasal dari Jawa. Alat musik angklung berasal dari Sunda, dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Alat musik akordeon berasal dari Sumatera Selatan, dimainkan dengan cara digendong di depan dan menekan tombol dengan jari. Alat musik fu berasal dari Maluku Utara,
dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik tehian berasal dari Betawi, dimainkan dengan cara digesek dengan kenur. Alat musik pui-pui atau puik-puik berasal dari Sulawesi Selatan, dimainkan dengan cara ditiup. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, tadi kelompok mana? Petro. Ya, tepuk tangan buat berikutnya yang sudah selesai di mana? Di kelompok mana? Yang sudah selesai. Oke. Silakan maju. Teman-teman, kita akan mempresentasi hasil kelompok kami kerjasama. Alat musik angklung Sunda Jawa Barat dimainkan dengan digoyang atau digetarkan. Alat musik sasando asalnya dari NTT, dimainkan dengan dipetik dengan kedua tangan. Alat musik fu dari Maluku Utara, dimainkan dengan ditiup. Alat musik tifa Papua asalnya dari Papua dan Maluku, dimainkan dengan dipukul. Alat musik tehian berasal dari Betawi, dimainkan dengan digesek dan dengan kenur. Alat musik akordeon asalnya dari Sumatera Selatan, dimainkan dengan digendong di depan dan menekan tombol dengan jari. Alat musik kenong berasal dari Jawa Tengah, dimainkan dengan dipukul. Alat musik genggong asalnya dari Bali, dimainkan dengan ditiup. Alat musik pui-pui atau puik-puik asalnya dari Sulawesi Selatan, dimainkan dengan tiup. Alat musik lembang asalnya dari Sulawesi Selatan, dimainkan dengan tiup. Alat musik gendang dipukul, bonang dipukul, asalnya dari gamelan Jawa, namanya dipukul. Alat musik lado-lado asalnya dari Sulawesi Tenggara, dimainkan dengan dipukul. Alat musik rapai asalnya dari Aceh, dimainkan dengan dipukul. Alat musik tuma asalnya dari Kalimantan, dimainkan dengan dipukul. Terima kasih. Baik, tadi kelompok mana? Matius. Tepuk tangan kelompok Matius. Baik, sekarang yang kelompok mana lagi? Kelompok Masmur. Ya, silakan. Kami dari kelompok Masmur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuma berasal dari Kalimantan Barat. Cara memainkannya secara dipukul. Tifa berasal dari Papua dan Maluku, cara memainkannya dipukul. Lado-lado berasal dari Sulawesi Selatan, cara memainkannya dipukul. Sesando berasal dari NTT, cara memainkannya dipetik dengan kedua tangan. Angklung berasal dari Sunda Jawa Barat, cara memainkannya digoyang atau digetarkan. Gendang berasal dari gamelan Jawa, cara memainkannya dipukul.
Bonan berasal dari gamelan Jawa, cara memainkannya dipukul. Pui-pui atau puik-puik berasal dari Sulawesi Selatan, cara memainkannya ditiup. Lembang berasal dari Sulawesi Selatan, cara memainkannya ditiup. Kenong berasal dari Jawa Tengah dan cara memainkannya dipukul. Genggong berasal dari Bali, cara memainkannya ditiup. Fu berasal dari Maluku Utara, cara memainkannya ditiup. Rapai berasal dari Aceh, cara memainkannya dipukul. Akordeon, cara memainkannya akordeon berasal dari Sumatera Selatan, cara memainkannya digendong di depan dan menekan tombol dengan jari. Tehian berasal dari Betawi, cara memainkannya digesek dengan kenur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Baik, dari presentasi dari kelompok Asmul. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, di kelompok yang terakhir kelompok Yohanes. Silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok Yohanes akan mempresentasikan kerja kelompok. Di sini kita punya rada-rada yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan cara dimainkannya adalah dengan dipukul. Kita punya rapai yang berasal dari Aceh dan juga dimainkannya dengan dipukul. Kita punya fu berasal dari Maluku Utara. Dia cara mainnya ditiup. Kita ada kenong yang berasal dari Jawa Tengah dan cara dimainkannya dari dipukul. Kita punya akordeon yang berasal dari Sumatera Selatan. Dia cara dimainkannya digendong di depan dengan tangan satunya, dan tangan satunya lagi menekan tombol dengan jari. Kita punya lembang yang berasal dari Sulawesi Selatan dan cara dimainkannya adalah dengan ditiup. Dan kita punya tifa yang berasal dari Papua dan Maluku. Cara memainkannya adalah dengan dipukul. Kita juga mempunyai tumah yang mirip dengan tifa. Dia tuh berasal dari Kalimantan Barat dan cara dimainkannya juga dengan dipukul. Kita punya pui-pui atau pui-pui dipanggil. Dia tuh berasal dari Sulawesi Selatan dan cara dimainkannya adalah dengan ditiup juga. Kita mempunyai gendang dan bonang yang berasal dari gamelan Jawa. Keduanya dimainkan dengan cara dipukul. Kita mempunyai angklung Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Cara dimainkannya adalah dengan digoyangkan atau digetarkan. Kita mempunyai tehian yang berasal dari Betawi dan cara dimainkannya adalah dengan digesek dengan kenur, mirip seperti violin. Kita memiliki sesando yang berasal dari NTT dan cara memainkannya adalah dengan dipetik dengan kedua tangan. Dan terakhir kita mempunyai genggong yang berasal dari Bali dan cara dimainkannya adalah ditiup. Sekian, terima kasih. Luar biasa, kelompok dari Yohanes. Tepuk tangan buat. Kegiatan kita dari kelompok ini, saya lihat nama asal musiknya, kemudian dibunyikan dengan cara apa. Anak-anak sudah paham. Tapi ada salah satu kelompok satu kelompok itu ada sedikit belum. Sudah bisa, cuman kurang suaranya begitu. Kalau di kelompok Yohanes, kemudian saya lihat di kelompok Yohanes itu paling bagus. Presentasinya paling bagus dan dia penjelasannya bagus. Jadi kita semua dengar tadi.
Kemudian kelompok Mazmur. Kelompok Mazmur tadi saya lihat presentasi atau penjelasannya itu bagus. Jadi guru lihat itu bagus. Jadi dari kelompok Mazmur. Kemudian setelah itu di kelompok Petrus. Di kelompok Petrus. Kelompok Petrus tadi saya lihat pertama kali kalian maju itu kalian punya presentasinya bagus. Jadi alat-alat musik itu setiap daerah tradisional itu setiap daerahnya ada seperti tadi kami sudah belajar sama-sama. Itu budaya setiap daerah atau alat musik. Jadi pakai kalau setiap tarian itu harus pakai alat musik. Kalau tambah alat musik, kegiatan itu tidak bisa berjalan baik. Harus pakai alat musik lalu kegiatan itu bisa berjalan lancar seperti itu. Jadi tadi saya melihat dari kelompok yang A sampai B, C itu saya melihat agak bagus. Bukan agak bagus tapi lebih bagus. Yang kelompok Yohanes itu yang lebih bagus. Kemudian kelompok Petrus, kemudian kelompok Mazmur. Dan kelompok Matius bagus juga tadi. Cuman suaranya agak ada gangguan sedikit begitu. Jadi semuanya bagus. Itu materi kita dari keberagaman budaya dan alat musiknya sampai di sini. Kemudian tadi kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena apa? Kita adalah anak-anak Indonesia. Jadi kita sudah jadi bersatu. Untuk itu kita sudah jadi bersatu, berarti kita sudah menjadi anak-anak Indonesia. Jadi anak Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan Indonesia. Kemudian setelah itu nanti kita akan anak-anak. Sebentar Bu Guru akan yang nilainya bagus. Itu Bu Guru akan bagi kalian punya Andia yang tadi presentasinya bagus di Jepang. Nanti Bu Guru akan bagi yang bagus, nilai yang bagus itu dari kelompok Yohanes. Kelompok Yohanes itu presentasinya lebih bagus dari kelompok lain. Jadi Bu Guru akan bagi Andia itu mereka punya dapat nilai yang terbaik itu kelompok Yohanes. Yang kedua juara 1 itu dari kelompok Yohanes. Juara 2 dari kelompok Mazmur. Itu di mana? Tepuk tangan. Kemudian yang terakhir kelompok Petrus. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, materi kami tadi dari kebinekaan Indonesia. Tadi kalian sudah mengerti sampai di mana? Ada yang mengerti? Ada paham? Pahamnya di mana? Guru tanya. Ya, keberagaman suku, agama, budaya, alat musik daerah,
Terus nama-nama alat musik. Terus dibunyikan dengan cara apa tadi? Ada cara? Ada yang dipetik, ada yang dipukul, Digesek, ditiup, dan Dipukul. Dikurangkan. Materi kita keberagaman Indonesia itu ada dalam di budaya kita. Budaya kita tuh budaya alat musik. Jadi alat musik itu ada cara nama alat musiknya seperti apa, kemudian asal daerahnya seperti apa. Tadi kami sudah jelaskan sama-sama. Tadi kami sudah pelajari, kemudian dibunyikan dengan cara apa itu tadi kita sudah pelajari. Berarti anak-anak sudah mengerti semua? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita akan selesaikan materi kita sampai di sini. Jadi kalau minggu depan kita akan belajar tentang ras. Tadi kita belajar tentang budaya. Jadi kalau minggu depan kita akan belajar tentang ras. Ras itu seperti apa nanti kita akan belajar minggu depan. Jadi materi kita sampai di sini. Makanya. Untuk itu Ibu Guru minta salah satu anak dari laki-laki. Tadi pimpin doa dari pembukaan siapa? Perempuan. Tapi sekarang pimpin doa dari laki-laki. Siapa maju ke depan bisa pimpin. Oh ya, oke anak. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran ini, pertengahan hingga akhir. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan berkat. Sebelum kami menutup semua pelajaran kami hari ini, Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, Tuhan. Hanya itulah doa kami, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Nanti minggu depan lagi kita akan bertemu. Itu pelajaran yang lain. Terima kasih. Untuk itu kita akan keluar. Sebelum kita keluar, siapkan dulu anak-anak. Selamat siang anak-anak, bisa pulang ke rumah masing-masing.